Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Secara garis besar, reformasi dapat diartikan sebagai pembaharuan. 1. Lahirnya reformasi. Masa reformasi di Indonesia dimulai dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden dan berakhirnya era Orde Baru. Soeharto resmi mundur pada 21 Mei 1998 setelah pecah kerusuhan di berbagai daerah Indonesia. Gelombang protes terhadap pemerintahan Soeharto dilatar belakangi krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1997. Krisis ekonomi ditambah ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Soeharto yang dinilai kental bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Mendorong gelombang massa turun ke jalan, demonstrasi besar-besaran yang digelorakan mahasiswa terjadi di berbagai daerah Indonesia. Kerusuhan pun membara. Alhasil, pemerintahan Presiden Soeharto mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 mengakibatkan 4 mahasiswa tertembak mati. Tragedi ini pun memicu kerusuhan Mei 1998. Sehari kemudian, puncaknya pada 18 Mei 1998, gedung DPR MPR berhasil diduduki oleh 15.000 mahasiswa yang melancarkan aksi demonstrasi terhadap pemerintahan Soeharto. Situasi politik nasional pun lepuh. Meski terdesak, Soeharto masih berusaha menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Namun, aksi-aksi mahasiswa tak juga mereka sehingga membuat Soeharto mau tidak mau harus turun dari jabatannya. Soeharto mundur dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Sejak saat itulah rezim Soeharto berakhir dan era reformasi Indonesia dimulai. 2. Perkembangan politik. Perkembangan politik pada masa reformasi ditandai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting terkait perkembangan politik, yaitu A. Sidang Istimewa MPR 1998 yang diantaranya menetapkan tentang amandemen pembatasan masa jabatan presiden dan wali presiden maksimal 2 periode dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dan dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati
bupati, dan wali kota. Sambutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998, sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk menjelang pemilihan umum tahun 1999. Partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Penghapusan duifungsi ABRI. Pada masa reformasi, duifungsi ABRI dihapus secara bertahap sehingga ABRI urut pada fungsi pertahanan keamanan kedudukan ABRI dan jumlahnya sudah kurang dari 75 menjadi 38 orang. ABRI yang sudah terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri mulai tanggal 5 Mei 1999. Polri Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI kemudian diubah menjadi Tentara Nasional. Penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 politik. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Perkembangan ekonomi pada reformasi. Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi besar-besaran. Nilai tukar mata uang berupa terhadap dolar Amerika terus lemah. Akibatnya harga kebutuhan pokok terus naik dan masyarakat kehilangan daya beli. Bahkan angka pengangguran terus melonjak dan banyak anak yang harus putus sekolah. Akan tetapi setelah memasuki masa reformasi, pemerintah masih gencar melakukan penyelamatan ekonomi. Satu masa pemerintah Presiden B.J. Habibie, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, salah satunya dengan menerapkan intervensi Bank Indonesia agar fokus menguras perekonomian. Akan tetapi nilai mata uang rupiah kembali melemah pada akhir masa penilaian Habibie. 2. Pada masa pemerintah Haji Abdul Rahman Wahid, kondisi ekonomi Indonesia mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 2000 pada April 2001. Nilai tukar yang melemah ini terdampak negatif pada perekonomian nasional serta menghambas usaha pemulihan ekonomi. 3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nilai tukar mata uang terdampak pada kendalinya harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cabang devisa negara stabil. Akan tetapi, perubahan ekonomi kala itu masih tergolong rendah. 4. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, rata-rata pertumbuhan ekonomi bertumbuh sekitar 5-6% bertahun. Selain itu, Indonesia mampu bertahan dari pengaruh krisis ekonomi yang terjadi di zona Eropa sepanjang 2008 hingga 2009. 3. Kehidupan masyarakat pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Pada awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat masih diwarnai dengan adanya konflik sosial yang sifatnya etnis. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial masyarakat saat itu masih kacau akibat lemahnya kondisi ekonomi dan hukum negara. Kekacauan inilah yang kemudian memunculkan gesekan di masyarakat yang berujung pada konflik antar kelompok. Akan tetapi, pemerintah akhirnya dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga kehidupan masyarakat lebih baik. Pada masa reformasi, masyarakat juga lebih bebas untuk menyuarakan aspirasi. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi yang menggunakan media massa untuk menyalurkan gagasan dan aspirasi dengan bebas. B. Pendidikan. Pemerintah di masa reformasi lebih memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Pemerintah juga memberikan ruang yang luas bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang sifatnya revolusioner dan reformatif.
Hal ini bisa dilihat melalui penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mendefinisikan pengertian pendidikan. Reformasi di bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau minimal 5 tahun. Pemerintah kemudian melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Dalam bidang kebudayaan, dilakukan berbagai upaya untuk melestarikan budaya. C. Kebudayaan. Hal ini dilakukan dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Upaya ini dilakukan demi menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya milik Indonesia. Beberapa warisan budaya yang sudah diakui secara internasional melalui UNESCO yaitu Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, Situs Prasejarah Sangiran, Batik, Wayang, Keris, Angklung, Noken, dan Tari Saman.